وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا خشية يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم ya كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Udah diisi Pak ya? Udah diisi? Udah Pak Ibrahim? Ya, pembahasan kita di pertemuan sebelumnya membahas masih tentang dua kata yang marfu berikutnya, yaitu mubtada dan juga khabar. Mubtada dan juga khabar. Nah, ketika kemarin beliau mendefinisikan mubtada dan beliau menjelaskan khabar, seperti biasa, ciri khas beliau adalah memberikan definisi dengan sesingkat-singkatnya, memberikan penjelasan dengan yang sangat sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dipahami oleh para pemula. Nah, ketika beliau mendeskripsikan mubtada, beliau sebutkan ada 3 poin. Mubtada itu satu, wal ismu. Wal ismu. Artinya mubtada itu harus isim. Berarti kalau ada fi'il, dia nggak bisa jadi mubtada. Kalau dia huruf, maka tidak bisa jadi mubtada. Mubtada itu harus apa? Isim. Sebagaimana fa'il kemarin harus isim, sebagaimana naibul fa'il juga harus isim. Karena juga judul pembahasan kita adalah marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca apa? Marfu'. Jadi satu, mubtada itu syaratnya harus isim. Jadi nggak boleh fi'il atau tidak boleh apa? Huruf. Tidak boleh fi'il dan juga tidak boleh huruf. Yang biru ada lagi nggak? Ada ya? Nah, ini yang pertama. Jadi dia harus isim. Kemudian yang kedua, syarat dari mubtada, dia harus apa? Dia harus marfu. Dia harus marfu. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita, yaitu kita sedang membahas isim-isim yang marfu. Artinya nanti setelah kita temukan kata, oh dia mubtada, maka kita nggak boleh membaca mubtada tersebut kecuali dengan apa? Marfu. Kalau dia mufrad, jamak muannas salim, dan jamak taksir, nanti marfunya dengan dhamma. Kalau mufrad muannas salim dan jamak taksir. Kemudian kalau dia musanna, maka nanti marfunya dengan alif. Marfunya dengan alif. Sementara kalau dia asma al-khamsah atau jamak mudzakkar salim, nanti marfunya dengan apa? Waw. Intinya mubtada itu harus marfu. Baik nanti dengan dhammah atau bil alif atau bil waw. Ini yang kedua. Jadi mubtada dia tidak mungkin mansub atau majrur, apalagi majzum, apalagi majzum. Ini akan mungkin semuanya terjadi pada kepada mubtada. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, mubtada itu harus apa? Ini yang paling penting. Itu harus harus al-ari
anil awamilil lafdhiyah. Al-'ari anil awamilil lafdhiyah. Atau kalau kita bentuk dengan mufrad yaitu al-'ari anil amilil lafdhi. Anil amilil lafdhi. Itu dia harus al-'ari. Ini yang ma'rifah. Kalau nakirahnya apa kemarin? Arin. Kalau nakirah dia arin. Alif lamnya dihilangkan berubah jadi arin. Isim apa ini pada apa? Kalau al-'ari jadi arin. Isim sahih atau isim mamdud atau isim maksur? Mamdud saja. Yakin? Mansur saja. Mansur. Gak ada isim maksur. Astros tanya ya maksur. Maksur? Ya. Baik no. Isim apa? Isi mankus. Mankus, yakin mankus lah. Kayak yang lain. Mas Adri apa ini? Kenapa? Belum nyambung. Mukhtar. Isim itu kan ada 4 berdasarkan bentuk terakhirnya. Ada isim sahih, ada isim mamdud, ada isim maksur, dan ada isim manqus. Ini dia kemarin kita sebutkan isim apa? Isim apa? Manqus. Sama kayak baik berarti. Jadi al-'ari ketika dia akhirnya huruf ya, sebelumnya huruf kasrah, maka dia isim manqus. Isim apa? Manqus. Manqus itu dari kata naqasa. Naqasa yanqusu, naqsan, naqisun, manqusun, unqus, la tanqus, sampai seterusnya. Apa makna naqasa? Berkurang. Telah berkurang. Kalau manqus berarti Yang dikurangi, yang dikurangi. Artinya, kenapa dia disebut isim manqus? Karena al-'ari dari ma'rifah, al-'ari ketika dia ada alif lamnya, ada huruf ya-nya. Nanti ketika dia jadi nakirah atau alif lamnya dihilangkan, berubah menjadi apa? Alim. Berubah jadi alim. Ketika alif lamnya hilang, berkurang juga huruf ya-nya. Nah, karena ada yang kurang, sehingga dia disebut isim apa? Manqus. Jadi isim apa pada arti? Manqus. Isim apa Pak Sadri? Manqus. Kenapa dia disebut manqus? Karena dia berkurang. Karena ketika perubahan dari alif lam ke nakirah ada yang dikurangi. Karena ada yang dikurangi sehingga dia disebut manqus. Baik. Ini balik lagi. Jadi al-'ari isim apa? Manqus. Apa makna al-'ari kemarin? Kosong. Jarrod. Jarrod yaitu kosong atau belum didahului. Belum didahului oleh apa? Belum didahului oleh anil amili al-lafzi. Anil amili lafzi. Kalau jamaknya berarti di situ awamilil lafzi. Jadi dia kosong, terbebas atau tidak didahului dengan amil lafzi, penyebab yang apa makna lafzi kemarin? Yang nampak. Jadi dia nggak didahului oleh kata-kata atau penyebab-penyebab yang kelihatan sebelumnya. Dalam hal ini apa makna al-amil lafzi kemarin? Al-fi'il. Maknanya adalah al-fi'il. Al-fi'il. Jadi sederhananya mubtada ini harus al-'ari, harus kosong, harus terbebas, tidak boleh didahului oleh siapa? Fi'il. Nggak boleh didahului oleh fi'il, baik fi'ilnya ma'lum atau fi'ilnya majhul. Kita kasih contoh misalnya, al-talibu misalnya. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Apa maknanya ya, Buan? Murid itu di dalam kelas. Murid itu di dalam kelas. Kita katakan
Talib ini adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena 3 hal ini. Satu, talib itu isim. Apa isim? Ya berarti dia bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua, karena talib di situ marfu. Ma'alamatuhu. Apa tandanya? Dhammah. Maka dia marfu. Alasan ketiga, karena dia anil amilil lafzi, atau dia belum didahului oleh fi'il. Ada nggak fi'il sebelumnya? Tidak ada. Karena dia nggak ada fi'il sebelumnya, karena dia isim, karena dia marfu, maka at-talib di sini dihukumi sebagai apa? Mubtada. Jadi karena sebelumnya nggak ada apa-apa. Namun kalau seandainya saya tambahkan di sini, misalnya jalasa. Apa mana jalasa? Telah duduk. Berarti artinya jadi apa? Murid itu telah duduk di dalam kelas. Murid itu telah duduk di dalam kelas. Nah, pertanyaannya, setelah talib didahului oleh al-amil lafzi atau fi'il di sini, masih tidak talib jadi mubtada? Tidak. Kenapa? Karena sudah didahului oleh fi'il. Syaratnya tadi nggak boleh didahului oleh fi'il. Berarti dia bukan mubtada. Lantas ketika dia bukan mubtada, dia beralih dari mubtada menjadi status lain. Apa statusnya di sini berarti? Fa'il. Kenapa fa'il? Karena terlalu saksa. Setelah fi'il, yang kedua fi'ilnya ma'lum. Jadi karena dia terletak setelah fi'il ma'lum, dia bukan lagi mubtada, tapi dia siapa? Fa'il. Dia fa'il. Itu kalau didahului dengan fi'il ma'lum. Nah, itu juga ketika talib yang asalnya mubtada, kalau kita dahulukan dengan fi'il majhul, misal duriba, duribat talibu fil fasli. Duribat talibu fil fasli. Apa maknanya, kawan? Murid itu telah dipukul di dalam kelas. Murid itu telah dipukul di dalam kelas. Talib di sini sudah didahului oleh duriba. Pertanyaannya, talib masih mubtada atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena didahului oleh majhul. Ya, karena dia bukan lagi mubtada, lantas statusnya sudah berubah. Jadi apa sekarang kalau sudah didahului dia yang asalnya mubtada, ketika jalasa at-talibu jadi fa'il. Nah, sekarang duriba at-talibu berubah jadi apa? Naibul fa'il. Berubah jadi naibul fa'il. Artinya syarat ketiga ini, kalau sebuah kata yang dia isim dan dia marfu, kalau mau jadi mubtada harus apa nih? Anil amilil lafzi. Sederhananya dia harus kosong, terbatas, atau tidak didahului dengan fi'il. Kan boleh didahului oleh fi'il. Ini mubtada. Jadi mubtada itu satu isim. Kedua apa? Marfu. Ketiga tidak didahului oleh fi'il. Nah, dari kita sebutkan kemarin, dari kalimat ketiga ini, yaitu dia terbebas atau kosong atau tidak didahului oleh penyebab apapun, tidak didahului oleh fi'il. Berarti letak mubtada di mana? Di awal. Berarti letak mubtada di mana? Di awal. Kenapa? Karena kalimatnya tidak didahului. Jadi kalau nggak ada yang mendahului, nggak ada di depannya, berarti dia di mana posisinya? Di awal. Maka kita katakan bidayah. Ini dia fil bidayah. Apa fil bidayah? Di awal kata. Jadi mubtada pasti letakkan di mana? Di awal kata. Ya meskipun nanti ada mubtada yang di akhir, misalnya di balik, ya nanti maknanya berbeda juga. Namun hukum asalnya mubtada fil bidayah. Mubtada dia posisinya di mana? Di awal. Baik, ini ketika kita membahas mubtada kemarin. Nah, kemudian pada saat kita membahas khobar, beliau mendefinisikan dengan khobar apa? Pertama, khobar itu dia isim, wal
mu. Yang pertama. Yang kedua marfu marfu'u. Tiga Musnadu ilaihi. al musnadu Ilaihi. ilaihi. Ketika beliau mendefinisikan khobar, beliau menyebutkan tiga. Satu dan kedua sama dengan mubtada. Apa itu? Khobar harus Isim. Artinya khobar nggak boleh Fi'il, nggak boleh huruf. huruf. Ini hukum asalnya. Kita sebutkan hukum apa? Asalnya. Meskipun nanti ada juga khobar yang bentuknya fi'il. Nanti kita jelaskan. Namun hukum asalnya khobar harus apa? Isim. Yang kedua, khobar itu mesti Marfu. Mesti marfu. Dan kita rinci kemarin marfunya ada berapa? Dua. Ada dua, yaitu yang memang betul-betul marfu, kelihatan zahir marfu, kelihatan dia aslinya marfu, atau yang marfunya dengan apa? Fi mahalli raf'in, sebatas mahal, sebatas tempatnya rafa, namun hakikatnya dia tidak rafa. Seperti ini, at-talibu fil fasli. Kita katakan talib tadi apa? Mubtada. Dan nanti kita bahas fil fasli, ini khobarnya. Fil fasli apanya? Khobarnya. Nah, fi itu huruf apa ya? Jar. Al fasli posisinya marfu atau majrur? Majrur. Kenapa? Karena dalam huruf jar. Namun ketika nanti kita i'rab fil fasli, ini fi mahalli raf'in khobar. Fil fasli nanti kita i'rab dengan apa? Fi mahalli raf'in khobar. Nah, ini maksud marfu yang kedua. Itu dia nggak langsung ujuk-ujuk marfu'un wa alamatu raf'i, tidak, tapi dikatakan sebagai apa? Fi mahalli. Fi mahalli. Jadi kita rinci di sini marfu'nya ada dua. Satu, ada yang marfu disebut asli dah. Marfu yang asli. Seperti contohnya al-qalamu maksurun. Mana qalam maksurun? Yaitu patah. Nanti ketika kita mau i'rab maksurun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ala akhirih. Yang jadi fokus kita tadi maksurun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi sampai seterusnya. Nah, yang pertama ini adalah jenis yang marfu asli. Dan memang dia asalnya apa? Rafa. Yang asalnya marfu. Namun ada juga yang marfunya kita katakan fi mahalli raf'in. Ada juga yang kedua yang dia fi mahalli raf'in. Seperti apa tadi itu? Seperti apa? Qalibu fil fasli. Nah, nanti kalau kita mau i'rab fil faslinya, fil fasli khobarun ana al-jaru wal majrur. Jangan ini. Nanti langsung kita katakan setelah kita i'rab fi demikian, al-fasli demikian, nanti ujung-ujungnya apa? Fi mahalli raf'in khobarun. Nanti setelah di i'rab A, B, C, D, ujung-ujungnya apa? Fi mahalli raf'in khobarun. Nah, yang jadi fokus kita di sini dia marfu'nya bukan marfu asli, tapi marfu'nya apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena kalau secara zahir ini marfu bukan? Secara zahir, secara kelihatan. Bukan. Fi itu huruf jar, al-fasli itu majrur. Nah, maka ketika dia posisi zahirnya bukan rafa, bukan marfu, namun dia dihitung sebagai rafa, ini kita katakan marfu'nya karena fi mahalli raf'in. Jadi intinya khabar itu dia mesti apa? Marfu. Cuman marfunya nanti ada dua jenisnya. Ada marfu yang asli, ada marfu yang Fi mahalli raf'in. raf'in. Cek gambaran apa ya?
Ini yang kita bahas kemarin, yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat khobar atau penjelasan khobar kata beliau adalah al-musnadu ilaihi. Apa musnad ilaihi? Yaitu disandarkan, digandengkan ilaihi. Nya kembali kemana nih? Mubtada. Kembali ke mubtada. Jadi khobar itu adalah kata yang disandarkan, digandengkan, dinisbatkan kepada mubtada. Atau definisi yang waktu itu kita sebutkan di Durus Lughah adalah apa? Khobar, yaitu kata yang menyempurnakan makna mubtada. Artinya khobar itu pasti musnad, disandarkan, pasti menjadi pelengkap. Itu tugas dari siapa? Khobar. Maka kalimat-kalimat at-talibu fil fasli, murid itu di dalam kelas. Kalau fil faslinya kita hapus, at-talibu doang, murid itu kalimatnya lengkap tidak? Tidak. Nah, maka kehadiran fil fasli di sini karena dia sebagai pelengkap, maka dia disebut sebagai khobar. Disebut sebagai khobar. Atau pertanyaan berikutnya, fil fasli di dalam kelas. Maksud yang di dalam kelas ini siapa? Belum tahu. Yang dimaksud di dalam kelas ini siapa? Belum tahu. Yang dimaksud dalam kelas ini adalah Talib. Siapa yang dimaksud dalam kelas di sini? Talib. Fil fasli di dalam Kelas. Yang dimaksud di dalam kelas ini sekarang siapa yang sedang Talib. bicara? Talib. Talib, karena kalimatnya at-talibu Fil fasli. Maka kita katakan yang di dalam kelas ini adalah Talib. talib. Tahu dari mana? Nah, karena fil fasli ini kalimat gandengan dari at-talibu. Sehingga kita katakan fil fasli, kalimat di dalam kelas ini menunjukkan informasi kepada si talib, dinisbatkan kepada siapa? Kepada talib. Jadi intinya khobar itu musnad ilaihi, yaitu mesti disandarkan, dinisbatkan, dikembalikan kepada si mubtada, atau dia yang melengkapi makna mubtada. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, sehingga mubtada dan khobar kita kali ini jauh berbeda dengan mubtada di Durus Lughah. Kalau dulu mah Pak Ibnu mubtada apa Pak Ibnu? Isim di awal, kalimat malam habis itu bisa tidur. Atau khobar, pada apa dulu apa khobar? Pokoknya isim yang melengkapi mana mubtada, selesai bisa tidur malamnya. Kalau sekarang, marfu, amil lafzi, marfunya ada dua. Nah, maka inilah tantangan kita berikutnya. Namun seperti yang Anda sampaikan kemarin, dalam 7 bab marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa itu yang memiliki tingkat tantangan lebih tinggi ada berapa? 2, yaitu si khobar dan badal. Khobar dan badal. Selebihnya nanti insya Allah relatif lebih mudah. Nah, maka kalau antum bisa memahami khobar, tinggal tugas yang berat nanti satu lagi, yaitu masalah apa? Badal. Insya Allah. Baik, sampai sini mungkin jawab soalnya yang tanyakan. Soal, Sodri soal. Oke, Gantu soal. Assalamualaikum. Ustaz, jika anak melanjutkan itu apa? Ilmunya fil fasli. Fil fasli fi harfin jarin, al fasli isim majrurun bil fi mahalli rafin khabarun gitu. Fi mahalli rafin khabarun. Boleh seperti itu, namun nanti ada pelengkapnya. Jadi kalau nanti kita i'rab jar majrur itu ada kalimat muta'alliqun. Terus ada kalimat apa? Muta'alliqun. Ini sengaja nggak diletakkan di situ. Kenapa? Karena nanti ini sesuatu yang baru. Ada muta'alliqun ketika kita mengi'rab jar dan majrur. Jadi agar pembahasan ini tidak membias, tidak ngalor ngidul kemana-mana, biar fokus, maka Anda tahan dulu. Kita i'rab dulu fil fasli. Mungkin kita dapati inti dari pembahasan khobar itu bahwa yang marfu bagi khobar ada juga yang fi mahalli raf'in. Contoh i'rabnya A B C D E F G, terus fi mahalli raf'in khobar. Kalau antum mau konsumsi cari sendiri silahkan, namun kan kita angkat di sini. Ya, ini
Kemarin muzakarah hari Rabu ada informasi sekarang libur nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau hari ini ada informasi muzakarah atau belajar? Nggak ada kan? Nggak ada, insyaallah. Dan jika tidak ada, insyaallah kita lanjut sekarang. Khobar itu wahwa qismani. Khobar itu terbagi menjadi berapa? Dua. Atau sebelum itu lupa saya. Kemarin juga kita telah bahas mubtada itu terbagi jadi berapa? Dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Apa zahir? Yaitu yang dia mubtadanya selain dari dhamir. Kayak at-talibu misalnya, fil fasli atau al-qalamu. Jadi kolam dan talib dia mubtada yang zahir karena dia selain daripada apa? Dhamir. Itu yang pertama. I'rabnya gampang sesuai dengan apa yang kita bahas pada saat meng'irab fa'il misalnya. Nah, yang kedua mubtada itu ada yang mudmar. Apa mudmar? Yaitu yang dia berbentuk dhamir. Apa contohnya? Misalnya Pak Yanto berkata ana jamilun misalnya. Mana ana jamilun? Saya Ya. kasar ya, kasar. Kasar atau kasar? Bantang. Kasar. Ada nasuan terkut ya. Nah, ana ini isim bukan dia? Isim. Terus ya dianggap saja marfu. Kemudian kosong nggak dari fi'il sebelumnya? Kosong. Maka kita katakan ana di sini sebagai Mubtada. mubtada. Tapi mubtadanya berbentuk apa? Dhamir. Mudmar. Kenapa mudmar? Karena mubtadanya di sini Dhamir. dhamir. Nah, pada saat kita mau mengi'rab ana dhamir di sini, i'rabnya sama seperti ketika kita mengi'rab fa'il yang mudmar dan sama seperti mengi'rab naibul fa'il yang mudmar. Sama. Cuma beda di mana? Beda di kalimat satu muttasil diganti dengan Munfasil. munfasil. Muttasil diganti dengan munfasil. Yang kedua kalimat apa? Yaitu fi mahalli raf'in fa'ilun fi mahalli raf'in naibul fa'il diganti menjadi fi mahalli raf'in mubtada'un. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, jadi kalau mau kita i'rab gimana Pak Yanto? Ana jamil. Ana jamilun. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya, ana dhamirun munfasilun. Jangan lagi muntasil. Kenapa dia harus munfasil? Karena dia nggak bersambung dengan apapun. Beda dengan kemarin fa'il dhahab tu atau durib tu naibul fa'il, dia nyambung sama fi'il. Maka kita katakan kemarin dhamirun muttasilun. Kalau sekarang berpisah nggak nyambung sama apa-apa, kita sebut dhamirun munfasilun. Terus mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Karena dia mubtada, maka fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Kalau nahnu misalnya nahnu fuqara'u, kami orang-orang fakir misalnya. Nahnunya gimana Pak Romi? Nah, numpak direkam saja. Iya, iya. No. Dhamirun munfasilun marfu'un wa alamat Mabni. mabniun. Dhamir itu nggak bisa berubah. Dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nu ya nu fi mahalli raf'in mubtadaun. Ulang lagi, bukan nu. Mabniun ala naon itu Pak. Alan nu. Ya, nu. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun wa alamatu Mabniun pakai apa? Disebutin. Mabninya Mab- pakai kasrah. mabniun Sukun. ala domi ala domi
halnya demi fi mahali raf'in mubtadaun. Iya. Jadi apa yang beda di situ Pak? Pertama domirnya domir terpisah munfasilun bukan muttasilun. Yang kedua ada fi mahali raf'innya itu dengan mubtada. Ya, ini yang kita bahas juga kemarin bahwa kismani mubtada itu ada dua, dhahirun wa mudmarun. Dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Kemudian wa mudmarun disebutkan isna asyara. Itu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nah, jadi mubtada itu terbagi menjadi dua. Ya, kita dari dulu mungkin kita pendinginan dulu sedikit. Kita lanjut bahwa khobar juga terbagi menjadi dua. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'ala billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan khabar. Masuk ke pembahasan al-khabar. Abdi kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Ini titiknya kelihatan? Kelihatan. Beneran kelihatan Pak? Kelihatan. Kelihatan. Abdurrahim titiknya kelihatan nggak Pak? Hah? Titiknya kelihatan nggak? Titiknya. Pak Mukhtar titiknya kelihatan? Kelihatan sih. Kelihatan sih. Kurang biasa kelihatan kurang tebel. Nanti kalau bisa sediain itu Pak, spidol yang bogem. Snowman yang lebar, nah, yang gede yang ujungnya itu lah apa? Kotak. Kayak Kotak. obeng, kotak kayak obeng. Bukan itu. Jadi agar pas ketika nulis titiknya walaupun duduk sendiri nulis soalnya Pak Mukhtar sudah kelihatan. Ya. Yang kelihatan maju dulu aja Pak, karena untuk space banyak. Ya, jadi khobar itu kata penulis rahimahullah ismani terbagi menjadi berapa? Dua. Satu ada yang mufrad, yang kedua ghairu mufradin. Kedua ada ghairu mufrad. Satu ada yang mufrad. Yang kedua ada yang ghairu mufrad. Sebelum kita bahas rinciannya yang mufrad, yang ghairu mufrad dulu, nah, kita perlu pahami dulu tentang definisi mufrad yang dimaksud di sini. Jadi khabar ada berapa? Dua. Sebutannya mufrad dan ghairu mufrad. Nah, yang dimaksud mufrad di sini bukan mufrad yang sebagaimana kita kenal sebelumnya. Kita kan tertanam mindset mufrad itu berarti temannya Musanna, jamaknya jamak. Itu mufrad. Artinya kalau mufrad bermakna pelakunya satu, kalau musanna pelakunya dua, kalau jamak berarti banyak. tiga atau banyak. Nah, yang dimaksud mufrad di sini definisinya adalah laisa jumlatan, cuma berapa? Satu Cuma kata. satu kata. Misal yang mufrad contohnya yaitu kita tulis misal al qalamu maksurun. Al qalamu maksur atau al qalamani. Tidak, jangan pakai yang ghairu akhir, kita pakai yang akhir aja. Misal yang akhir at-talibu, misalnya jalisun.
Kemudian contoh kedua, at Taliban. talibani Jalisan. lisani. Contoh ketiga, at tullabu jalisuna. Nah, di sini ada 3 contoh dari khobar yang berbentuk mufrad. Apa tadi mufrad? Yaitu dia bukan jumlah, bukan berbentuk kalimat, atau juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Artinya bukan jar majrur, bukan zarf, bukan zarf. Nah, sehingga kita katakan jalisun di sini khabar mufrad. Kenapa? Karena khabarnya di sini terdiri hanya berapa? Satu kata. Begitupun jalisani, kita katakan dia khabar mufrad. Kenapa? Jalisani katanya ada berapa di sini? Satu. Cuman satu. Maka dia mufrad. Begitu juga jalisuna, kita katakan di sini khabar mufrad. Kenapa khabar mufrad? Karena jumlah katanya cuma satu. Meskipun secara makna jalisani secara makna apa maknanya? Dua orang yang duduk. Jalisuna secara makna orang-orang yang duduk. Jadi secara makna meskipun dia musanna, meskipun dia jamak, tapi kalau jumlah katanya cuma satu. Nah, ini dikategorikan sebagai khabar mufrad. Sebagai khabar mufrad. Nah, khabar mufrad ini aman. Yaitu dalam artian mudah, seperti contoh-contoh yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Zaidun qa'imun. Az-Zaidani qa'imani. Zaiduna qaimuna. Yang disebutkan di awal itu khobar yang jenisnya apa? Mufrad. Jenis khobar yang dia jenisnya mufrad. Sehingga kalau mau i'rab pun ini insya Allah relatif lebih mudah. Kenapa? Karena dia berbentuk dasar. Misalnya jalisun, gimana Pak? Gimana? Jalisun. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Li'annahu khabarun. Li'annahu ismun mufrad. Li'annahu ismun mufrad. Apa mana mufradun nak? Apa mana mufrad di situ? Satu. Nah, satu. Maksudnya dia yang temennya Temennya musanna jamak. Kalau yang jalisani, Pak Nur. Jalisani khabarun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Kalau yang jalisuna Mukhtar Jalisuna khabar khabarun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan fid dhammi al-wawu iya betul. niyabatan ala dhammati anid dhammati wa li'annahu jamul muzakkar salim. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Mas Satri, jangan tepat semuanya. Tepat depan. Ayo jalisun. Jalisun. Marfu'un wa alamatu rafi'i al-dhammatu al-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Jalisani khabarun marfu'un niyabatan jalisun. Jalisani khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i niyabatan Tandanya apa? jalisun khabarun Jalisani khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i al alifu niyabatan anil dhammi anid dhammati anil dhammati
li'annahu musanna. Nah, musanna. Jadi sunnah. Jalisuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi niyabatan jalisuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu niyabatan jalisuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-wawu Sekali lagi dapat piringan. Piring isi gorengan. jalisuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi Ayo. ad-dhammatu Piring Pak. Wa alamat rafihi al-wawu. Kan itu wawu. jalisuna khabarun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammi anid dhammati li'annahu jamul mudzakkaris salim. Nah, jadi balik lagi karena masing-masing dari setiap nomor ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, karena masing-masing setiap nomor jumlah khobarnya satu kata. Jumlah khobarnya satu kata, bukan maknanya, tapi apa? Jumlah katanya satu kata. Nah, sehingga khobar-khobar yang ada di 3 nomor ini disebut khobar mufrad. Khobar mufrad aman dia, mudah karena cuma apa? Satu Arabnya seperti tadi. Paling nanti fokus kita terbagi pada mufradnya itu dia zahir atau mudmar. Kalau zahir ya seperti ini, apa enggak ada mudmar. Kalau mudmar ya mubtada. Jadi saya revisi. Jadi kenapa di sini mufrad? Karena masing-masing di sini jumlahnya satu kan? Satu kan. Jadi aman insyaallah. Nah, yang jadi tantangan kita adalah yang berikutnya. Ketika kita temukan khabar yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Nah, yang ghairu mufrad ini disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa dia jumlahnya ada 4. Ada berapa dia? 4. Ada 4. Seperti yang beliau katakan, wal khabaru ismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Yang mufrad dulu. Wa ghairul mufradi, apa kata beliau? Arba'atu asya'a. Ada 4. 1 al-jar wal majrur. Yang kedua waz-zarfu. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan yang keempat adalah wal mubtada'u ma'a khabarihi. Jadi ada 4. Nanti ada yang berbentuk jar majrur, ada yang berbentuk dzarf, ada yang berbentuk fi'il dan fa'il. Jadi satu paket fi'il fa'il itu sebagai khabar, dan juga ada yang berbentuk mubtada dengan khabarnya. Jadi di dalam kalimat, di dalam khabar ada mubtada lagi, di dalam khabar ada khabar lagi. Di dalam khabar ada apa? Mubtada lagi, dan dalam khabar ada khabarnya lagi. Jadi intinya yang ghairu mufrad dia ada 4. Berapa ya, Pak? 4. Ada 4. 1 yang dia berbentuk jar wal majrur. Nanti kita sebutkan contohnya. Yang kedua yang berbentuk dzaraf, yang ada dzarafnya. Yang ketiga yang dia ada apa kata beliau? Al-fi'lu ma'fa'ili. Al-fi'lu Ma'a fa'ilihi. Dan yang keempat nanti Mubtada'u ma'a khabarihi. Mubtada'u ma'a khabarihi. Nah, yang 1 dan yang kedua inilah nanti yang disebut dengan khabar syibrul jumlah. Khabar apa dia namanya? Khabar syibrul jumlah.
itu syibhul jumlah? Syibh itu menyerupai, mirip. Dia menyerupai, mirip jumlah seperti kalimat. Dia mirip seperti kalimat, tapi dia belum sah terhitung sebagai kalimat. Jadi kalau ada jar majrur itu nama khobarnya khobar syibhul jumlah. Kayak tadi yang kita tulis sebelum dihapus, al-qalibu fil fasli itu jar majrur. Maka kita katakan khobarnya itu berbentuk syibhul jumlah. Dia mirip seperti kalimat. Atau zaraf seperti yang beliau contohkan di situ. Ada nggak contohnya? Zaidun fid dari, sampingnya wa Zaidun indaka. Nah, indaka itu zaraf, indahnya zaraf, ka-nya itu isim majrur. Nah, kita katakan indaka dia khobarnya zaraf. Nah, karena dia zaraf, kita katakan bentuk khobarnya adalah syibhul jumlah. Artinya yang pertama dan yang kedua ini nanti disebut dengan khobar syibhul jumlah. Yang jar dan majrur dan yang dzaraf. Adapun yang ketiga dan keempat, fi'il ma'a fa'ilihi, mubtada dan khabar, ini keduanya disebut dengan khabar apa? Khabar jumlah. Disebut dengan khabar jumlah. Apa mana jumlah? Kalimat. Jadi nanti khabarnya itu berbentuk kalimat. Kalau yang ketiga, fi'il ma'fa'ilihi disebut jumlah fi'liyah. Disebut jumlah fi'liyah. Jadi yang ketiga, khabar itu nanti berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Seperti yang beliau sebutkan di contohnya. Nanti kita bahas, yaitu wa Zaidun qama abu. Qama abu. Nah, qama abu itu khabar. Khabarnya berbentuk apa? Jumlah berbentuk jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena qama abu ada fi'il dan ada fa'il. Mana fi'ilnya? Qama. Qama itu fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Abu. Nah, kita katakan nanti qama abu, di situ dia fi mahalli raf'in khabar. Kita katakan fi mahalli raf'in khabar. Artinya yang ketiga ini khabarnya berbentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Adapun yang nomor 4, mubtada ma khabarihi, ini juga sama disebut khabar jumlah. Jumlah apa? Dia disebut dengan jumlah ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Yaitu berarti kalimat yang diawali dengan isim. Maksudnya kalimat yang ada mubtada dan khabarnya. Apa contohnya di situ kata beliau? Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Apa artinya di situ? Dan Zaid budak jariyatuhu, budak perempuannya itu telah pergi kabur ya. Ini bisa budak, bisa juga tangga. Nah, bisa budak, bisa juga apa? Tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarun. Jariyatun. Tetangga. Jadi di sini bermakna apa? Budak. Bisa juga tetangga. Ini yang jariyatuhu dahibatun itu dia khobar. Dia khobar. Nah, khobarnya berbentuk apa nih? Khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena di situ ada di dalamnya mubtada dan khobar lagi. Jariyatuhu. Isim di awal kalimat tanda petik, maka dia mubtada. Adapun dahibatun isim yang melengkapi makna si mubtadanya, maka dia sebagai khobar. Nah, nanti kita katakan jariyatu dahibatun fi mahalli raf'in khabar. Intinya sementara saya ingin sampaikan bahwa
Jenis khobar yang keempat yang mubtada ma'a khabarihi ini disebut khobarnya jumlah ismiyah. Disebut apa ya Pak? Jumlah Disebut khobar jumlah ismiyah. ismiyah. Jadi tetap pembahasan kita ke depan bahwa khobar yang ghairul mufrad ini ada 4. Kita bahas satu-satu, yaitu yang bentuknya jar majrur, yang bentuknya dzarf, yang berbentuk fi'il ma'a fa'ilihi, yang berbentuk mubtada ma'a khabarihi. Yang satu, kedua jar majrur dan dzarf disebut khobar syibhul jumlah. Adapun yang ketiga dan keempat disebut khobar jumlah dengan rincian. Yang fi'il fa'il disebut jumlah fi'iliyah, mubtada khabar disebut ismiyah. ismiyah. Berarti ada berapa Pak Sadri khabar yang ghairul mufrad? Ada 4. Ada berapa kota apa? Ada 4 apa aja pada Pak? Ada satu jar majrur, Majrur, sorof, dzarf, yang ketiga fi'il ma'a fa'il, ya. yang keempat mubtada dan khobar. Ya, yang jar majrur dan dzarf disebut khabar apa? Khobar syibhul jumlah, Syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? yang mirip dengan jumlah Yang mirip seperti kalimat, Sementara yang fi'il fa'il dan mubtada khabar disebut khabar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. disebut khabar Jumlah. dengan rincian fi'il fa'il jumlah Fi'liyah. fi'liyah yang Mubtada khabar jumlah ismiyah. Ya, soal dulu Pak, di sini ada yang ditanyakan? Soal Pak Ibnu? Oke, Pak Jumain? Bayan Pak? Hafiz. Pak masih terawal Pak ya? Masih dipantau soalnya. Mantap. Syarif, saat? Masih pantau. Masih pantau ya? Berarti bukan cuma proyek dipantau ya? Jumlah kopi dipantau. Pak Romin, saat? Maaf ya, kita istirahat dulu ya, biar ada persiapan nanti, tenaga kita, pikiran kita. Nanti insya Allah kita mulai khobar yang pertama, khobar yang berbentuk jar dan majrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma. Ya, sekarang kita akan mencoba meng-i'rab masing-masing dari khobar yang berbentuk ghairu mufrad. Kita akan mencoba meng-i'rab masing-masing khobar yang berbentuk ghairu mufrad. Kita awal dari pertama, yaitu ghairu mufrad yang berbentuk jar dan majrur. Jar dan majrur yang tadi dia dikategorikan sebagai syibhul jumlah. Artinya dia mirip seperti kalimat, namun dia belum sah, belum dikatakan layak sebagai kalimat. Karena kalau kalimat itu definisinya adalah sesuatu yang sudah sempurna. Seperti dulu kita bahas tentang kalam. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu, jumlah itu harus mufid. Apa mufid? Artinya sudah sempurna. Yang mendengar itu gak akan bertanya lagi. Tapi kalau syibhul jumlah hanya ditaruh syibhul jumlahnya saja, itu kalimatnya belum bisa dipahami. Misal Zaidun fit dari. Kalau Zaidnya kita hilangkan, tiba-tiba fit dari, sempurna belum dia? Belum. Belum, karena belum dipahami fit dari dalam rumah. Di dalam rumah apa? Siapa?
Kenapa? Bagaimana? Nah, namun meskipun dia dikatakan belum seperti kalimat, dia telah dikatakan sudah mendekati kalimat. Kenapa? Karena definisi kalam adalah yang kedua murakkab. Murakkab, yaitu minimal berapa? Dua. Tersusun dari dua kata. Fit dari ini berapa kata? Dua. Artinya dia murakkab. Jadi satu sisi syarat murakkab terpenuhi untuk jadi jumlah, namun sisi yang lain dia belum mencapai makom mufid, belum mencapai tingkat mufid. Nah, sehingga syaratnya terpenuhi baru apa? Setengah, baru sebagian. Nah, sehingga karena dia belum semuanya, belum terpenuhi semuanya, dia baru sebatas disebut syibhul jumlah. Atau dengan definisi lain disebut syibhul kalam. Disebut syibhul kalam atau syibhul jumlah. Jadi syarat jumlah, syarat kalam satu apa? Lafaz. Kedua Murakkab. kemudian Mufid. artinya bilwat. Nah, fit dari fil fasli tahta syajarati ala maktabi, dia lafaz, dia terucapkan. Kemudian juga dia murakkab. Nah, sampai sini dia sah sebagai jumlah, dia sah sebagai kalam. Namun di syarat ketiga dia belum mufid. Kalau kita katakan sebatas al maktabi, di atas meja, apa yang di atas mejanya belum jelas kan? Nah, maka karena sebab itulah jar majrur, kemudian dzaraf, dia disebut syibhul jumlah yang menyerupai seperti kalimat. Disebut apa? Syibhul jumlah. Baik, sekarang kita berusaha mengi'rab khabar ghairu mufrad pertama yang jar dan majrur. Kita ambil contoh, misalnya at-thalibu fil fasli. At-thalibu fil fasli. Talib tadi sudah kita bahas, mubtadaun marfu'un wa ala dhurrihi at-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun. Nah, sekarang fil fasli di mana i'rabnya? Pertama kita i'rab fi harfu jarrin. Ya, sebatas itu cukup. Fi harfu jarrin. Kalau nanti ada ala, berarti ala harfu jarrin. Kemudian min juga sama harfu jarrin. Jadi cukup apa? Fi harfu jarrin. Ini kalau kita bicara kadar cukup. Kalau mau kadar yang sempurna atau kadar tambahan tentu ada pelengkapnya lagi, mabniun ala sukun, mabniun ala fathi dan sebagainya. Namun kita sekarang bahas apa? Kadar cukupnya dulu, kadar cukupnya. Jadi fi dia harfu jarrin. Kemudian al-fasli, sekarang al-fasli adalah ismun majrur. Ismun majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Sampai ila akhirih. Ini ilah, maknanya apa? Ila akhirih. Ila khon, maknanya ila akhirih. DST, ETC. Ini namanya apa? Ila akhirih dan seterusnya. Kamu sini sama aja. Fi harfu jarrin al-fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, terus mana letak titik dia sebagai khabar? Nah, sekarang titik dia sebagai khabar kita katakan boleh dengan dua kalimat. Boleh al-jaru wal majruru. Apa jar dan majrur? Yaitu huruf jar dan isim majrurnya fi mahalli
raf'in Khabar. khabar fi mahalli raf'in khabar. Jadi dia fi mahalli raf'in khabar. Ini cara pertama. Jadi setelah kita i'rab fil fasli fi harfu jar, al fasli ismun majrurun sampai seterusnya. Nanti setelah itu, setelah selesai kita katakan wal jar wal majruru fi mahalli raf'in khabar. Itu cara pertama. Cara kedua, kalimat wal jar wal majrur kita boleh ganti dengan wa syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah. Berarti nanti setelah kita i'rab fi harfu jar al-fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu sampai terakhir, baru kita simpulkan wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Sehingga kita ambil kesimpulan yang menjadi khobar di sini satu paket antara jar dan majrur atau yang tadi disebut syibhul jumlah. Ini khobar yang berbentuk apa? Berbentuk jar dan majrur. Jadi setiap jar majrur yang ada di kalimat dia terhitung sebagai khobar. Namun khobarnya berbentuk syibhul jumlah dan rofaknya sebatas fi mahalli. Sebatas apa? Fi mahalli, bukan zohirnya. Kalau yang mufrad kan zohir. Jalisun khobarun marfu'un, jalisani khobarun marfu'un, jalisuna khobarun marfu'un. Itu kalau yang mufrad. Namun kalau yang syibhul jumlah atau ghairu mufrad, dia rofak sebatas apa? Fi mahalli faqat, di mahalnya saja. Nah, coba Pak Romi di Eropa atau libu satu paket sekarang. At-talibu fil fasli. At-talibu At-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Li'annahu ismu mufrad fil fasli fi harfu jar al fasli ismu majruru wa alamatu jarrihi al kasrati dhahir wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi al kasrati al kasratu dhahiratu ala akhirih di annahu ismu mufrad. Terus langsung saja fi fasli ya, wal jar wal majrur atau boleh syibhul jumlah atau boleh juga wafil fasli, boleh tiga. Jadi boleh sebut jar dan majrurnya atau sebut syibhul jumlahnya atau sebut kalimatnya fil faslinya. Fil fasli raf'i atau wafil fasli raf'in khabar fi fasli wafil fasli wafil fasli ketik wafil fasli fi mahalli raf'in khabarun atau diganti dengan wal jar wal majrur fil fasli wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun atau syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Iya, wasyibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jadi khabarnya ini marfu secara asli atau sebatas mahal, Pak? Mahal. Iya, sebatas mahal. Karena zahirnya dia majrur. Zahirnya dia apa? Majrur. Cuman karena jar majrurnya ini menduduki posisi yang melengkapi mubtada.
Ini sebabnya. Karena jar majrurnya sekali lagi yang menempati posisi apa? Menempati posisi yang melengkapi si mubtada. Sehingga meskipun dia majrur, namun karena dia yang melengkapi mubtada, dia tetap terhitung sebagai khabar. Tetap terhitung sebagai khabar. Coba kalau seandainya saya hapus at-talibu saja, sudah dipahami belum? Belum. Bisa dipahami nggak? Enggak. Dan datangnya fil fasli di sini, hadirnya fil fasli di sini untuk melengkapi si at-talibu. Jadi meskipun secara zahir dia jar majrur, namun ketika fungsinya tetap untuk melengkapi si mubtada, maka fil fasli dia tetap terhitung sebagai apa? Khabar. Namun khabarnya rofaknya sebatas fi mahal. Kemudian Fauzan bisa bikin contoh seperti Arab sendiri, Mak? Sederhana aja. Misalnya al-ilmu fis sudur. Al-ilmu fis sudur. Al-ilmu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Fis sudur fi harfu jarrin. As-sudur ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasrati al-kasratu ad-dhahratu ala akhirih. Fil fasli Fisudur fi mahli rofin khobarun au al-jaru wal majrur fi mahali rofin khobarun au sibuhul jumlah fi mahali rofin khobarun. Kemudian Pak Rahim buat kalimat sendiri misalnya. Yang lain sambil persiapan Pak, biar nggak mikir lagi. Al-waladu fil masjidi. Al-waladu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Fil masjidi fi harfu jarrin. Al-masjidi ismun majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih fi mahalli raf'in khobarun. Contoh misalnya az-zawjatani fil baiti. Az-zawjatani fil baiti. Boleh nggak ya kalau az-zawjatani fil baiti? Boleh. Kalau sebatas buat makan. Berantem. Tapi kalau tinggal, kalau atap baru nggak boleh. Ya pas ya. Az-zawjatani fil baiti. Az-zawjatani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Al-alifu Az-zawjatani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Fil baiti fi harfu jarin al-baiti ismun majrurun wa 'alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Wal jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarun au wa shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun au fil baiti fi mahalli raf'in khabarun. Masya Allah. Kita bikin agak susah sekarang. Syekh Nu. Misalnya al-ulama al-mudarrisuna fi masajida. Al-mudarrisuna fi masajida. Al-mudarrisuna fi masajida. Al-mudarrisuna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati
li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Masya Allah. Fi masajida fi harfun jarin masajida ismun majrurun wa alamatu rafihi wa alamatu jarrihi masajida al-fathatu li'annahu jam'ut taksir niabatan anil anil kasroti li'annahu jam'ut taksir. Nah, kita semua jamaah taksir dan ismul ladzi jadi ketika tanda majrurnya bukan kasrah seperti tadi kita sebutkan wa alamatu jarrihi al-fathatu. Nah, kita sebutkan niyabahnya. Tanda asli dari majrur apa? Kasrah. Kan alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Baru annahu ismul ladzi kemudian Fi masajida fi mahalli raf'in khabarun au al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun au siful jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Masya Allah. Pardi yang susahan kan? Kalau yang susah bisa, insya Allah mudah bisa. Misalnya al-ulumu minal mudarrisina. Al-ulumu minal mudarrisina. Ilmu itu dari para guru. Al-ulumu bil mudarrisina. Al-ulumu minal mudarrisina. Al-ulumu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw al-ulumu dia jamak muzakkar salim bukan? Bukan. Ulumu. Jamak muzakkar salim bukan? Bukan. Jika kalau dia bukan jamak muzakkar salim yang dihitung harokat paling terakhirnya. Al-ulumu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu isim mufrad atau musanna? Jamak apa? Li'annahu jam'ut taksir. li'annahu jam'ut taksir. Ya, ada ulum, dia jamak taksir. Ma mufraduhu? Apa mufradnya? Al-ilmu. Al-ilmani, al-ulum. Baik, lanjut Pak. Minal mudarrisina. Min harfu jarrin. Al-mudarrisina ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Masya Allah, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kemudian Minal mudarrisina fi mahalli raf'in khabarun au jar marju au al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun au shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun. Masya Allah, barakallahu.
Kemudian Pak Mukhtar. Misalnya al-abwabu fil buyuti. Al-abwabu fil buyuti. Apa artinya, Pak? Rumah. Al-abwab. Pintu-pintu rumah. Itu Rumah. fil baiti. Di dalam rumah-rumah. Al-abwabu fil buyuti. Al-abwabu fil buyuti. Al-abwabu abwabu mubtada'un Pendek, marfu' Pak. mubtada'un marfu'un alamati wa alamati raf'ihi wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-wawu Al-abwabu. ad-domatu az-zahiratu ala raf'ihi ala akhiri Dan namun li'anahu jam apa al-babu li'anahu ismun mufrad abwab. li'anahu jama' taksir Jam'ut taksir Masya Allah. fi fil baiti Fil buyut. fil buyuti fi harfun jarri Harfu jarrin. fi harfu jarri Ada susunannya mudhaf dan mudhaf Ilaih. harfu Jarrin. fi harfu jarri al buyutu buyuti. al buyuti ismu majrurun ismun majrurun wa alamatu jarrihi Ya. al kasrati Al-kasratu. al kasratu ala Kelihatan nggak dia? kasratu Kelihatan nggak kasrahnya? Nggak kelihatan. kelihatan al kasratu az-zahiratu Oh. li'an ala akhiri Ala akhirihi. li'annahu jam'ut taksir Kemudian wal jar wal majrur wa majrur wal jar wal majrur wal jar wal majrur wajarun wal majrur wal jaru wal jarru wal majrur fi mahalli raf'in khabarun au sibul jumlah fi mahalli raf'in khabarun au fi buyuti ya. fi mahalli raf'in khabar. Khobar. Masya Allah. Ini al-abwabu fil buyut. Masih ada waktu Pak Karno? Misalnya susah dan gampang Pak. Itu asam sofi sama. Masya Allah. Boleh lah. Ini gampang ya. Ada gampang susah. Dijawab ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamsu fis sama'i. Asyamsu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fi sama'i fi anahu ismun mufradun. Fi sama'i fi harfu jarrin as-sama'i
As-sama'i ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu ad-dhahiratu ila akhirih ala akhirih li'annahu ismun mufradun fis sama'i fi mahalli raf'in khabarun au al-jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun au sibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun. Ini baru yang gampang ya. Cara pas muzakarah dicecer Pak. Itu yang susah. Bagaimana belum? Belum. Misalnya asam. Misalnya ar-rajulani misalnya atau al-kitabani alal maktabaini al-kitabani alal maktabaini Al-kitabaini alal al-kitabani alal maktabaini. Al-kitabani mubtada'un marfu'un wa alamatul rafi al-alifu niyabatan 'an dhammati li'annahu musanna. Alal maktabaini ala harfu jarrin. Al-maktabaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-alifu al-kitabaini ismun majrurun wa al-maktabaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'an kasrati li'annahu musanna. Wa 'alal maktabaini fi mahalli raf'in khabarun au al-jarru wal majrur al-jaru panjang awil jarri wal al-jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun au sibul jumlati fi mahalli raf'in khabarun. Pak Romi udah belum? Terakhir udah tadi. Ibnu udah. Sadri yang belum. Nanti Pak mau bilang Pak Anu udah. Pak Andi udah. Oh, udah semua ya. Masa ribet yang. Contohnya misal yang gampang Pak. At-tajiru fis-suqi. At-tajiru bis-suqi. At-tajiru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun min as-suqi min bis-suqi fi harfu jarrin suqi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun fil fasli fisuki fi mahalli rafin khabarun au al-jaru wal majruru fi mahalli rafin khabarun au sibuhul jumlati fi mahalli rafin khabarun. Nah, ini perlu antum menjadikan perhatian. Harfu jarrin dan ismun majrurun ini posisinya cara bacanya berbeda. Kalau harfu jarrin ini susunannya idhofah. Susunannya apa? Idhofah. Artinya harfunya jadi mudhof, jarrinnya itu ilaih. Makanya harfunya
di sini tanpa alif lam dan Tanpa tanwin. Sedangkan jarrin di sini makanya berharap kasrah atau majrur. Susunannya apa juga? Idhofah. Jadi antum fi harfu jarrin, min Harfu jarrin. ala Harfu jarrin. Jangan antum sebut fi harfun jarrun misalnya, harfun jarrun atau harfun jarrin, nggak boleh, tapi sesuai kaidah apa? Idhofah. Sementara kalau ismun majrurun dia dibaca dengan ismun majrurun. Kenapa? Karena ismun majrurun susunannya man'ut dan juga na'at. Atau yang kita sebut itu Rasulullah na'at dan man'ut. Kita udah bahas bahwa na'at selalu mengikuti siapa? Man'utnya, termasuk dari segi harokat. Kalau ismun dhammah berarti majrurun. Kalau ismin berarti majrur. Isman majrurun. Jadi jangan salah. Harfu jarrin idhofah, ismun majrur, jadi na'at man'ut. Ya, ini pembahasan kita pertama dari cara ma'rab al-jar wal majrur, khabar berbentuk jar dan majrur. Intinya memang secara zahir dia ini nggak marfu. Secara zahir memang dia tidak marfu. Jelas di sini ada huruf jar, fil fasli, ini majrur jelas. Maka secara zahir dia tidak marfu. Namun karena secara makna fil fasli ini atau fil fisuqi atau minal mudarrisina, secara makna dia yang melengkapi makna mubtada, sehingga dia dihitung sebagai khabar, dan setiap khabar pasti marfu. Namun sekali lagi berhubung di sini rafa'nya tidak kelihatan, sehingga dia disebut rafa'nya sebatas fi mahalli saja, fi mahalli raf'i. Ada gambaran Pak ya? Ada gambaran. Insyaallah masih relatif lebih mudah. Itu nanti zarf juga lebih mudah. Nanti yang agak jelimet, nah di fi'il fa'il atau mubtada dan khabar. Soal apa? Ada soal? Oke. Besok libur soalnya Pak, 3 hari. Cuma 1 hari libur kita. Kalau seandainya nggak libur kan bisa nanya, besok libur masalahnya. Bosannya tak lupa lagi. Ada apa soal? Yang menggerap misalnya au jaru wal majrur itu nggak dipakai semua ya Ustaz ya? Enggak. Salah satunya itu. Opsi. Jadi kalau antum mau pakai bentuk kalimatnya wa fil fasli fi mahalli raf'in khabar boleh. Atau antum mau menggunakan yang kedua wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar boleh. Atau antum mau pakai opsi ketiga wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jadi opsi salah satu aja, nggak mesti semuanya. Jadi kenapa semuanya disebutkan? Karena min babit ta'allum. Karena kita lagi belajar. Bosan soal? Insyaallah Senin, mudah-mudahan minggu depan, mudah-mudahan kita sudah selesai membahas pembahasan khobar yang ghairu mufrad. Sehingga nanti setelahnya minggu depannya kita membahas nawasikh mubtada dan khobar. Apa nawasikh mubtada khobar? Yaitu yang menghapus status mubtada dan khobar. Menghapus status mubtada khobar yang kita kaji. Marfu'at kelima itu ada isim kana dan juga nanti ada khobar inna. Khobar inna dia asalnya mubtada, namun ketika dimasuki inna berubah statusnya menjadi isim inna. Asalnya mubtada,
Atau ketika mubtada dimasuki khobar, maka nanti statusnya berubah menjadi khobar afwan. Dimasuki kana, maka berubah menjadi isim kana. Isim kana. Itu disebut nawasikh. Menghapus status, merubah status dari si mubtada dan khobar. Insyaallah kita tahu. Mungkin insyaallah lebih mudah ketimbang khobar yang ghairu apalagi nanti terakhir tawabi yang marfu itu tinggal ngikutin yang sebelumnya saja. Paling nanti yang agak ribet adalah badal. Ya, karena badal nanti ada yang ngikutin seluruhnya, ada yang ngikutin sebagiannya, ada yang ngikutin cuma secara makna, ada yang ngikutin secara makna. Insyaallah nanti kita bahas. Official nggak ada ya? Jika tidak ada, kita lanjut hari Senin. Saling nasihatkan teman-teman antum yang dikit-dikit kesin, dikit-dikit nggak masuk. Ya kalau bicara nggak enak badan, saya kira semua kita juga nggak enak badan. Tenggorokan sakit, kepala pusing. Kalau bicara keluarga nggak ideal, ya jujur aja keluarga juga nggak ideal. Sejak pekan lalu ganti-gantian anak saya sakit sampai hari ini pun bapak masih panas, rewel. Kemudian Zahid masih panas, batuk semua, Basma juga batuk, istri pun ikut sakit. Nah kalau seandainya cengeng sedikit ya nggak masuk. Cuma karena masalah tanggung jawab dan masalah kita punya tidak ihtimam apa, punya himmah besar untuk bisa menguasai. Maka ketika kita punya himmah, semangat yang besar, giroh yang kuat, minat yang kuat untuk ngambil ilmu, maka keadaan sebesar gunung pun pasti kita akan apa? Kita lewatin, kita bisa lewatin. Dan sekali lagi posisi kita di keluarga adalah imam. Posisi kita di keluarga sebagai apa? Imam. Artinya imam. Ketika kita bisa memberikan pengertian, kita bisa memberikan penyampaian, pasti istri itu akan apa? Mengikuti. Yang jadi masalah apa? Kita itu kadang-kali tidak memaksimalkan peran rujulah kita atau sifat rujulah kita, kejantanan kita. Yaitu ketika istri sedikit minta sesuatu atau ingin sesuatu, kita oh ya udah ikut. Itu satu. Atau terkadang kita ikut mengambil kepentingan. Hujan, malas. Atau badan gak enakan. Pelajaran susah. Pas banget istri sakit, ya udahlah izin. Karena ada kepentingan juga seperti itu. Dan yang semua balik lagi terkait bagaimana kita memiliki minat besar untuk mendapatkan ilmu. Kalau orang yang betul-betul punya minat besar untuk bisa mendapatkan, maka dia akan menempuh jalannya meskipun susah dan meskipun banyak kendala yang datang. Karena yakin Pak Jumadin kalau seandainya banjir besar dari Cakung sampai Sunter banjir, tapi beliau kepepet butuh duit, bakal kerja nggak tetap berangkat ke sana? Tetap berangkat meskipun dia harus motor diparkirin, naik bis misalnya, naik busway misalnya, bisa aja nanti selebihnya jalan kaki. Atau misalnya Pak Ibnu kerjaan anggap aja jauh misalnya, terus motor mati misalnya, apa yang terjadi? Berangkat kerja nggak? Berangkat, tapi naik umum. Atau misalnya Pak Romi kerja harus safar keluar kota misalnya, dan ini urgent. Ketika beliau nggak mengiyakan ke keluar kota ini, beliau akan dipecat misalnya, nggak diteruskan. Nah pada saat permintaan untuk keluar kota kerja, istri ketiga beliau misalnya lagi sakit, misalnya istri ketiga lagi sakit, misalnya apa yang terjadi? Tetap berangkat nggak belum? Berangkat meskipun sayang banget sama istri ketiga, meskipun sayang tetap berangkat. Beda halnya kalau seandainya ada kepentingan, yaitu kita memang sudah malas atau kita sudah nggak ada minat besar, pasti apa? Yang kecil pun akan dijadikan besar, alasan dijadikan besar. Allah ya di rumah itu lagi pada sakit semua. Istri itu sampai tadi mau berangkat kita siapin dulu semuanya, kita apain dulu semuanya. Nah tapi karena kita punya himmah besar untuk bisa menyampaikan ilmu, kita punya tanggung jawab, maka apa? Kita tetap berusaha untuk hadir. Nah rasa semua juga di sini begitu. Yang lagi sakit ada, yang lagi batuk ada, yang suara serak ada, yang kepala puyeng ada, yang pinggang lagi sakit ada, banyak semuanya.
yang lagi capek habis baru nyampe misalnya tetap berangkat ada. Cuman masalahnya apa? Kita karena punya minat yang besar untuk apa? Untuk bisa mendapatkan insyaallah. Kata pepatah dalam bahasa Arab, man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang terus berjalan di atasnya meskipun pelan, lambat, kayak keong, pasti akan wasala. Pasti akan apa? Sampai. Dan manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan apa? Dapat. Meskipun ya ada sambungan, ada jatuhnya, ada salahnya, tapi pasti wajada. Dia akan dapat. Syaratnya apa? Jadda dari sungguh-sungguh. Atau man sabarat zafar. Barang siapa yang sabar pasti dia akan beruntung, pasti akan dapat hasil. Atau man sabata nabata. Barang siapa yang dia sabar, dia kuat, konsisten, istiqomah, pasti dia akan tumbuh, akan nabat. Tapi kalau dia nggak konsisten, pasti akan mati sebelum berkembang. Ingat tadi empat tadi. Man sara ala darbi wasala. Man jadda wajada. Wa apa tadi? Man sabara kadang zafar. Man sabara zafira. Yang keempat, man sabata nabata. Apa ingat di hadis yang pernah kita hafal? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu alaihi jalan menuju surga itu jauh. Kata Abu Hurairah, jalan menuju surga itu jauh. Namun bakal kita cuman baru sedikit. Sementara hari besok belum ada jaminan. Hari besok belum ada jaminan. Sementara surga itu mahal. Lantas apa yang perlu kita sudah siapkan untuk menempuh perjalanan yang panjang tersebut yang belum ada jaminan? Kita pengen masuk surga. Namun ketika kita ditawarkan momen untuk kita bisa masuk surga, kita mudah sekali melewatkan hal tersebut. Artinya pengen masuk surganya di sini sebatas baru apa? Sebatas pengklaim saja, sebatas ngomong doang. Padahal hatinya belum betul-betul ingin masuk surga. Ya kita akhiri barakallahu fikum dengan kafaratul majelis. Waalaikumsalam.